Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat bergabung kembali di video pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Tsanawiyah kelas 8. Alhamdulillah bahwa pada kesempatan kali ini kita masih berada di bab tentang sejarah Islam di Indonesia. Dan yang menjadi pokok pembahasan kita adalah tentang teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Nah, langsung saja sebelum kita memulai pembelajaran, agar kegiatan pembelajaran kita pada kali ini diberi kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, marilah bersama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya, mari sama-sama kita awali kegiatan belajar kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita perhatikan peta konsep berikut. Tema atau bab kita kali ini adalah tentang sejarah Islam di Indonesia. Sudah kita bahas sebelumnya tentang kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam. Kita bahas di sana tentang kondisi ekonomi, kondisi budaya, agama, kepercayaan, politik, dan suku bangsa di wilayah Nusantara sebelum datangnya Islam. Kemudian pada pembahasan atau pertemuan yang kedua, kita juga sudah membahas tentang bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Di sana Islam masuk dijelaskan melalui jalur perdagangan, melalui jalur perkawinan, kemudian pendidikan tentunya, melalui seni dan budaya, politik, dan juga melalui tasawuf. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang teori masuknya Islam ke Nusantara, atau teori pertama kali Islam menjejakkan kakinya atau masuk ke wilayah Nusantara. Nanti kita akan bahas tentang teori Mekkah yang mengatakan bahwa Islam pertama kali datang dari Mekkah. Ada juga yang mengatakan dari Persia, dari Gujarat, bahkan mengatakan bahwa Islam sampai ke Nusantara itu melalui Cina. Nanti akan kita bahas secara mendalam. Dan pada kesempatan yang lain nanti kita akan membahas bagaimana corak keislaman di Nusantara. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa ada 4 teori yang akan kita bahas. Yang pertama adalah teori Mekkah, yang mana menyatakan berdasarkan teori ini bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia atau ke Nusantara pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Dan juga ada yang mengatakan berdasarkan teori Persia, Islam itu pertama kali datang dari Persia pada abad ke-15 yang dibawa oleh orang atau bangsa Persia. Ada juga teori yang ketiga, ini teori yang paling tua, yaitu teori Gujarat, di mana menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat atau dari India. Kemudian yang terakhir kita akan bahas juga teori Cina, yang menyatakan bahwa Islam itu pertama kali datangnya dari orang-orang Cina. Ini dibuktikan dengan adanya unsur kebudayaan Cina yang bercampur dalam unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, maka yang akan kita bahas pertama kali ini adalah tentang teori Mekkah. Nah, teori Mekkah merupakan teori yang baru yang muncul sebagai sanggahan atau penolakan terhadap teori Gujarat. Nah, dikatakan baru bukan berarti teori ini baru muncul beberapa tahun belakangan, tapi teori ini sudah dikemukakan sejak salah seorang ahli sejarah Indonesia yang terkenal, yaitu Buya Hamka, merupakan salah seorang pendukung terhadap teori ini yang mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Adapun orang yang membawa Islam ke Indonesia berasal dari bangsa Arab, terutama Mesir. Dapat beberapa bukti sejarah yang turut memperkuat pernyataan ini atau teori Mekkah ini. Di antaranya yang pertama adalah bahwa pada abad ke-7 Masehi, kurang lebih pada tahun 674 Masehi, di pantai Sumatera, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab atau perkampungan Islam. Nah,
Kalau tahun 7 Masehi sudah ada perkampungan, tentunya dipertimbangkan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan atau awal mula datangnya itu pada abad ke-4 Masehi. Hal ini sesuai dengan berita Tiongkok dari Hikayat Dinasti Tang yang antara lain menceritakan tentang orang Tasih atau sebutan untuk bangsa Arab yang mengurungkan niatnya untuk menyerang kerajaan Ho Ling yang diperintah oleh Ratu Sima pada tahun 674 Masehi. Nah, dasar yang kedua adalah sebuah kerajaan di Aceh, yaitu kerajaan Islam pertama, kerajaan Samudra Pasai. Ini menganut mazhab Syafi'i. Nah, pengaruh mazhab Syafi'i yang terbesar pada waktu itu adalah di Mesir dan di Mekah. Sedangkan Gujarat adalah penganut mazhab Hanafi. Nah, ini membuktikan bahwa bukan orang Gujarat yang membawa Islam ke Samudra Pasai, melainkan berasal dari Arab ataupun dari Mesir, karena keduanya menganut mazhab Syafi'i. Kemudian dasar yang ketiga adalah raja-raja di Samudra Pasai itu menggunakan gelar Al-Malik. Nah, pada saat yang sama Al-Malik merupakan gelar yang dipakai oleh raja-raja yang berasal dari Mesir. Kemungkinan terbesar bahwa raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar tersebut, gelar Al-Malik, karena terinspirasi dari kerajaan yang berasal dari Mesir. Nah, di antara para pakar atau para ahli sejarah yang mendukung teori Mekah ini adalah adalah Van Lier, kemudian ada Hamka atau Buya Hamka, dan juga T.W. Arnold. Nah, pendukung teori ini menyatakan bahwa pada abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan Islam. Jadi, masuknya Islam ke Indonesia tentunya sudah terjadi sejak sebelumnya, yaitu pada kisaran abad ke-7. Begitu pula yang berperan besar terhadap proses penyebaran Islam adalah dari bangsa Arab. Nah, begitulah pandangan atau teori tentang masuknya Islam yang berasal langsung dari bangsa Arab atau disebut juga dengan teori Mekah. Teori selanjutnya akan kita bahas adalah teori Persia yang mengatakan bahwa Islam sampai ke Nusantara itu dibawa oleh bangsa Persia. Nah, teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia atau masuk ke Nusantara itu pada abad ke-15 Masehi yang dibawa tentunya oleh bangsa Persia. Sekarang Persia itu sudah menjadi Iran, dapat dilihat di peta berikutnya. Iran itu terletak di sebelah, di sini. Dari sini datangnya Islam lewat jalur perdagangan. Nah, Gujarat terletak di sini dan juga sampailah ke Indonesia. Nah, teori Persia ini didasarkan pada banyaknya kesamaan budaya Persia dengan masyarakat Indonesia. Seperti itu. Nah, beberapa kesamaan budaya yang konon katanya sama antara bangsa Indonesia dan juga bangsa Persia. Di antaranya yang pertama adalah budaya peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura yang senantiasa selalu diselenggarakan di wilayah Sumatera Barat. Peringatan tersebut disebut dengan peringatan upacara tabut atau tabui. Sedangkan di Pulau Jawa masyarakatnya membuat bubur suro setiap tanggal 10 Muharram. Sedangkan wilayah Iran itu selalu merayakan Hari Asyura seperti itu. Kemudian kesamaan yang kedua adalah kesamaan ajaran tasawuf yang mana dianut oleh Syekh Siti Jenar, seorang penyebar Islam, dan ini dikatakan sama dengan seorang sufi dari Iran yang terkenal yaitu Al-Hallaj. Kemudian kesamaan berikutnya yang sehingga dinyatakan bahwa Islam ini berasal dari Persia adalah bahwa
penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab, dalam belajar ngaji, untuk tanda-tanda bunyi seperti harakat atau biasa disebut jabar, jer, fathah, damah, kasrah, seperti itu ya. Nah, demikianlah kesamaan-kesamaan budaya atau kebiasaan masyarakat Nusantara sehingga muncullah teori bahwa Islam pertama kali datang di bawah oleh bangsa Persia atau sekarang disebut dengan bangsa Iran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori Gujarat, teori yang menyatakan bahwa Islam itu datangnya dari Gujarat, India. Letak Gujarat itu kurang lebih berada di sini. Nah, lewat jalur sini kemudian sampailah ke Nusantara. Ini merupakan peta perdagangan laut. Oke. Nah, teori Gujarat ini menyatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh bangsa Gujarat atau Kambai dari India. Ini diyakini sebagai pihak yang membawa Islam ke Indonesia atau ke Nusantara. Orang-orang yang mendukung teori ini didasari oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan bahwa peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah hubungan dagang antara Indonesia dengan India sudah lama terjalin melalui jalur dari Indonesia, Kambai, Timur Tengah, dan juga Eropa. Kemudian ada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, yaitu Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai yang bertuliskan angka tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat. Namun tentunya teori ini tadi sudah dibantah oleh teori Mekah karena banyak juga bukti yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari bangsa Arab. Nah, ini adalah Snok Huronj, merupakan tokoh orientalis yang mempopulerkan teori Gujarat ini. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa teori Gujarat ini ditentang. Nah, teori Gujarat yang dipopulerkan oleh Snok ini yang menyatakan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara pada abad ke-12 atau ke-13 itu ditentang dan dinyatakan tidak benar. Karena pada masa itu Gujarat dikuasai oleh kerajaan Hindu, di mana kerap mengusir kapal-kapal pedagang Muslim yang singgah. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau dikenal dengan nama Buya Hamka juga menolak pandangan ini yang menyatakan Islam masuk ke Indonesia melalui Gujarat. Buya Hamka menyatakan bahwa pada peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia kemudian diikuti oleh orang Persia dan Gujarat. Jadi dari bangsa Arab dulu, kemudian baru datang orang bangsa Persia dan juga Gujarat yang turut menyebarkan Islam ke Nusantara. Memang benar ada orang dari Persia, dari Gujarat yang menyebarkan Islam ke Nusantara, tapi yang pertama kali datang adalah dari bangsa Arab. Gujarat dinyatakan sebagai tempat singgah dan Mekah sebagai pusat dan Mesir sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. Jadi pedagang dari Mekah itu singgah ke Gujarat, kemudian lanjut ke Nusantara dan menyebarkan Islam di Nusantara. Nah, namun terdapat juga beberapa orang yang mendukung teori Gujarat ini. Di antaranya adalah tadi Snok Hurjon, kemudian W.F. Sutherham, kemudian Bernard H.M. Flicky. Nah, para ahli sejarah pendukung teori ini lebih memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam, yaitu adanya kerajaan Samudra Pasai. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia atau dari Italia yang pernah singgah di Perlak pada tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk agama Islam dan banyak pedagang dari India yang menyebarkan Islam. Ini menurut para pendukung teori Gujarat. Tapi sekali lagi teori ini sudah dibantah. Nah, selanjutnya kita akan membahas teori Cina.
Ini menyatakan bahwa Islam itu datang dari Tiongkok. Teori Cina ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Berdasarkan sumber dari kelenteng Sampokong di Semarang yang memperlihatkan pengaruh orang-orang Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia. Pengaruh Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia bisa kita saksikan pada bukti-bukti arkeologis pada masjid-masjid kuno yang dibangun sekitar abad ke-15 Masehi. Contohnya Masjid Agung Demak, Masjid Kesepuhan Cirebon, Masjid Agung Kudus, yang di dinding masjid tertempel berbagai piring porselin dari masa dinasti Ming. Inilah sebagai salah satu bukti arkeologis. Bukti berikutnya adalah catatan sejarah Babat Ding Gersik yang mengisahkan tentang prajurit Patang Puluh Cina bersenjata api, pimpinan Paji Laras dan Panji Liris. Nah, ini beberapa bukti arkeolog, diantaranya itu Masjid Demak, kemudian Masjid Kudus, dan Masjid Kesepuhan Cirebon. Nah, ini di ornamen-ornamen ataupun terdapat bukti diantaranya seperti keramik atau porselen yang dinyatakan sudah berasal dari dinasti Ming. Ini menunjukkan bahwa Cina juga berperan sebagai penyebar agama Islam di Nusantara. Nah, demikianlah beberapa teori tentang bagaimana masuknya pertama kali Islam ke Nusantara. Ada teori Mekah, teori Persia, kemudian teori Gujarat, dan juga teori Cina. Baiklah, sampai di sini dahulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Semoga dapat manfaat dari pembahasan ini dan mudah-mudahan dapat juga menambah wawasan kita tentang bagaimana masuknya Islam ke Nusantara dari berbagai teori. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum wa iyaya nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.